Hai hai hai, kembali lagi di Sarang Baca Buku. Gimana kabarnya? Semoga luar biasa baik, sehat, dan kuat. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan cerita yang berjudul Aku Bisa Bertanggung Jawab dan Jujur. Suatu ketika, Dian dan Lian menemukan kucing yang lucu dan membawanya ke rumah Pian. Mami mengizinkan untuk merawat Kimo, si kucing lucu, oleh Pian. Lian sering ke rumah Pian untuk merawat dan bermain bersama Kimo. Namun, seketika berubah saat Kimo sakit. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Aku Bisa Bertanggung Jawab dan Jujur. Penulis Nurul Imani. Ilustrator Amazing Studio. Diterbitkan oleh Brilliant Books. Halo, namaku Pian dan ini temanku Lian. Sekarang kami punya teman baru, seekor kucing lucu yang bernama Kimo. Kimo adalah kucing yang kami temukan di semak-semak saat hujan deras. Saat itu, Kimo terlihat sangat lemah dan kami merasa kasihan padanya. Aku dan Lian membawa Kimo ke rumahku supaya ia tidak sakit. Kimo terlihat sangat lucu dan aktif. Jadi, kami ingin memeliharanya. Tapi, sebelumnya aku dan Lian minta izin pada Mami untuk memelihara Kimo di rumah. Mami bilang, aku dan Lian boleh memelihara Kimo di rumah. Tapi, kami harus bertanggung jawab. Kalian janji ya untuk selalu merawat Kimo dengan baik. Aku dan Lian sangat senang. Kami berjanji akan memelihara Kimo dengan baik. Sudah sebulan aku dan Lian memelihara Kimo dengan baik. Aku, Lian, dan Kimo selalu bahagia saat bermain bersama. Tiba-tiba Kimo sakit. Aku jadi tidak mau lagi merawat Kimo. Aku takut Mami akan kecewa dan marah jika tahu Kimo sakit. Diam-diam, aku membawa Kimo ke rumah Lian. Aku meminta Lian untuk merawat Kimo sampai sembuh. Kimo sakit. Aku tidak mau merawatnya lagi. Sekarang, kamu yang harus merawat Kimo sendiri. Lian terlihat sedih, marah, dan kecewa. Seharusnya kita bersama-sama merawat Kimo, bukan hanya aku sendiri. Meskipun terlihat sedih dan kecewa, Lian tetap merawat Kimo dengan senang hati. Dia berusaha merawat Kimo sampai sembuh. Sudah beberapa hari, Mami tidak melihat Kimo. Mami bertanya padaku, di mana Kimo? Aku sangat gugup. Aku terpaksa bohong agar Mami tidak kecewa dan marah padaku. Kimo di rumah Lian. Lian ingin memelihara Kimo di rumahnya untuk beberapa hari. Tiba-tiba saja, Mami juga menanyakan tentang Lian. Kenapa kamu tidak main lagi dengan Lian? Apa kalian bertengkar? Aku semakin gugup. Aku terpaksa berbohong lagi untuk menutupi kebohonganku. Setelah sebulan, aku melihat Lian dan Kimo sedang bermain. Kimo terlihat sudah sehat.
Mereka terlihat sangat bahagia. Hari berikutnya, aku datang ke rumah Lian untuk mengambil Kimo. Tetapi Lian melarang. Dia masih marah padaku karena aku tidak mau ikut merawat Kimo. Kimo juga menolak saat aku bawa. Tapi aku tetap berusaha merebut Kimo dari Lian. Kami berdua sama-sama menarik Kimo. Akhirnya aku mendorong Lian dan berhasil merebut Kimo. Lian terjatuh dan menangis. Aku tidak peduli dan langsung pergi dari rumah Lian. Sampai di rumah, Kimo seperti tidak mengenaliku. Dia terlihat ketakutan dan tidak nyaman. Jadi, aku segera memasukkan Kimo ke kandang. Di dalam kandang, Kimo hanya diam hingga berhari-hari. Karena kesal, aku menarik-narik ekor Kimo. Aku ingin dia keluar dari kandang dan aktif seperti dulu. Tapi Kimo tetap tidak mau keluar. Suatu hari, aku menarik ekor Kimo sangat kencang. Tiba-tiba, Kimo melompat dan mencakar pipiku. Au! Mami segera datang dan mengobati lukaku. Mami bertanya kenapa Kimo bisa mencakar aku seperti ini. Mami selalu menganggap bahwa aku sudah merawat Kimo dengan baik. Aku menceritakan semuanya pada Mami, termasuk saat aku bohong dan tidak mau ikut merawat Kimo saat sakit. Setelah mendengar semua ceritaku, ternyata Mami tidak marah. Sebaliknya, Mami bilang jika aku belum menjadi anak yang jujur, bertanggung jawab, dan belum menjadi anak yang baik, padahal aku sudah berjanji akan memelihara Kimo dengan baik. Kata Mami, bertanggung jawab adalah berani menanggung akibat dari apa yang kita pilih atau kita lakukan. Sedangkan jujur adalah berkata benar sesuai apa yang terjadi. Kata Mami, sebagai teman yang baik seharusnya aku tidak boleh merebut Kimo dan mendorong Lian sampai dia menangis. Padahal Lian sudah menjadi teman baik dan mau menjaga Kimo seorang diri. Mami juga bilang, sebagai anak yang baik seharusnya aku memperlakukan binatang dengan baik. Aku tidak boleh menarik ekor Kimo dan memaksanya keluar dari kandang. Kimo pasti merasa sakit dan terganggu saat aku terus menarik ekornya. Jadi, tidak heran jika dia melompat dan mencakar wajahku. Binatang ternyata juga tahu siapa yang merawatnya dengan tulus. Karena saat sakit, aku tidak mau merawat Kimo. Dia jadi tidak dekat lagi denganku. Aku sekarang merawat Kimo dengan penuh kasih sayang. Akhirnya, Kimo mau bermain lagi denganku. Hore! Aku datang ke rumah Lian untuk meminta maaf. Dengan senang hati, Lian memaafkan aku. Sekarang, aku dan Lian berteman baik lagi. Aku ingin jadi anak yang baik, jujur, dan bertanggung jawab supaya aku bisa memiliki teman yang baik seperti Lian dan Kimo. Semua akan bahagia jika selalu jujur, bertanggung jawab, dan menjadi anak yang baik. Sekian cerita dari Aku Bisa Bertanggung Jawab dan Jujur. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa, bye-bye.